Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 6 episode 38. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pada saat ini kita akan dibawa ke candi kuno, tepatnya di tanah kuno, yang sekarang sudah banyak orang terlihat untuk mengantri dan memasuki sebuah tempat. Dan tiba-tiba saja, di dalam antrian itu, ada seseorang yang langsung berteriak, "Hei, lihatlah, orang itu adalah Lindong." Dinasti Moyan pada saat ini telah menaikkan hadiahnya dari 500.000 pil nirwana menjadi 1 juta pil nirwana. Dan saat ini, Lindong memiliki kunci rahasia kuno padanya. Mendengar teriakan dari orang-orang itu, Lindong pun menoleh kepada orang yang ada di belakangnya, dan dia berkata, "Hah? 1 juta pil nirwana? Tampaknya dinasti Moyan ini benar-benar ingin menyingkirkanku dalam waktu yang cepat. Karena sekarang, poster dari wajah Lindong telah terpampang di mana-mana." Dan tiba-tiba saja, dari belakang antrian pada saat ini berlari seseorang pemuda yang akan segera menangkap Lindong. Dia pun menyuruh orang-orang untuk segera menyingkir. Dengan wajah yang penuh nafsu, pemuda itu adalah pemimpin dari dinasti Guru Nirwana. Dia sudah mengepalkan tinjunya dan dengan cepat melesat ke arah Lindong sambil mengatakan, "Huh, pil Nirwana Lindong dan juga kunci rahasia kuno itu adalah milikku." Namun sebelum pemuda yang akan menangkap Lindong menyentuhnya, pada saat ini dia sudah jatuh terkapar dengan banyak asap di sekelilingnya. Dan sang pemuda benar-benar tidak kuat untuk bangun lagi. Sambil mengangkat tangannya, Lindong kemudian berkata, "Kalian ingin kunci rahasia kuno dari tanganku ya? Hal semacam ini di masa depan nanti, kalian jangan terlalu banyak bermimpi. Karena aku sejatinya tidak akan terus-menerus untuk bersikap lembut pada kalian." Mendengar kata-kata Lindong yang mengandung sebuah ancaman itu, semua orang pada saat ini sangat ketakutan dan mereka memilih untuk tidak melawan Lindong. Di sisi lain pada saat ini, ternyata di dalam kerumunan banyak orang itu juga terdapat Mas Yoyun. Dia yang melihat Lindong kemudian berkata dalam hati, "Lindong, di tempat ini banyak orang kuat yang ingin menyerangmu. Namun penampilanmu yang tidak menyamar sama sekali, itu akan menarik banyak masalah. Selain itu, ada 3 orang dengan kekuatan yang sangat mengerikan dan mereka memegang kunci rahasia kuno. Di antara orang ini adalah pimpinan dari dinasti Hong Sui, kemudian dinasti Moyan, dan juga pimpinan dinasti Chuntian." Dengan raut wajah yang panik, Mas Yoyun pun berkata dalam hati, "Lindong, kau tidak boleh menantang mereka." Dan pada saat ini, Lindong beserta dengan Xiaoyan, dia akan segera memasuki gerbang kota dari kota candi kuno. Lindong pun berkata pada Xiaoyan yang ada di belakangnya, "Xiaoyan, aku pada saat ini sudah merasakan hawa dari keberadaan 3 orang yang memegang kunci rahasia kuno lainnya. Dan aku pikir mereka juga pasti merasakan aura dariku. Sekarang, saatnya kita pergi dan melihat mereka." Cerita kemudian berpindah ke aula utama dari kota candi kuno. Di sana pada saat ini sudah ada banyak orang yang berkumpul dan mereka saling mengobrol satu sama lain. Kemudian di depan sana ada 3 orang yang sangat kuat yang pada saat ini mereka bertiga adalah orang-orang yang telah memiliki 3 kunci kuno lainnya. Seperti yang disebutkan oleh Mas Yoyun bahwa mereka berasal dari dinasti Hong Sui, dinasti Moyan, dan juga dinasti Chuntian. Ketiga orang ini benar-benar memiliki aura yang sangat mengerikan dan kekuatan mereka mendominasi seluruh tempat ini. Seorang pemuda berbaju ungu yang duduk di tengah-tengah kursi, dia pada saat ini berkata, "Pemilik kunci kuno keempat." Akhirnya dia muncul juga, yang ternyata orang ini adalah pimpinan dari dinasti Moyan yang bernama Sikun. Kekuatannya lebih kuat daripada Sisuan, dan dia adalah kakak senior utama sekaligus pimpinan utama dari dinasti Moyan. Sedangkan Sisuan, dia adalah pemimpin kedua, seorang pemuda dengan badan yang kekar dan banyak tato di tubuhnya. Dia pada saat ini tertawa dan mengatakan, "Oh, aku penasaran, sebenarnya penjahat macam apa Lindong itu sehingga dinasti Moyanmu sangat kesulitan mencuri kunci rahasia kuno dari tangannya." Pemuda yang berbicara ini
adalah pimpinan dari dinasti Hong Sui, dan dia bernama Hong Zong. Level kekuatannya berada di tahap nirwana level 1. Kemudian seorang wanita berambut biru yang merupakan pimpinan dari dinasti Chuntian atau dinasti Youguan. Dia pun mengatakan, "Sikun, tampaknya kamu harus disalahkan karena dinasti Moyanmu sebenarnya telah memiliki kunci rahasia kuno, dan kamu secara diam-diam pada saat ini mengincar kunci rahasia kuno yang keempat. Jika dipikir-pikir, pasti kamu takut kan? Jika kami menyadarinya, kemudian kami akan mengirimkan orang yang juga untuk merebut kunci rahasia kuno yang keempat itu. Namun pada akhirnya, orang-orang suruhanmu dari Moyan tidak bisa menghadapi si Lindong." Mendengar kata-kata dari pimpinan dinasti Youguan, pada saat ini si Xuan langsung berteriak, "Kami bukannya tidak bisa menghadapi anak itu, tapi sebenarnya bocah itu hanya beruntung saja. Jika bukan karena dia melarikan diri ke dalam dimensi kunci rahasia kuno, pasti pada saat itu aku bisa menangkap bocah itu. Dan karena pada saat ini dia telah muncul, maka biarkan aku yang maju untuk merebut kunci rahasia kuno yang keempat." Awalnya aku sangat khawatir bahwa dia tidak akan berani menunjukkan wajahnya, tapi tidak kusangka pada saat ini dia benar-benar berani untuk muncul. Pada saat berkata seperti ini, Chenmu dan juga Razer hanya bisa terdiam. Tidak lama kemudian, seorang pemuda yang berbadan besar setelah mendengar kata-kata dari si Xuan, dia pun maju dan memberanikan diri untuk mengatakan, "Hei, dinasti Moyan kalian sudah memiliki kunci rahasia kuno, dan biarkan saja kunci rahasia kuno yang keempat ini menjadi milik dinasti lain. Berikan mereka kesempatan." Namun tiba-tiba saja si Xuan yang mendengar kata-kata dari pemuda itu, dia pun pada saat ini menatapnya dengan kemarahan, kemudian berkata, "Beraninya kau." Dan tiba-tiba si Kun mengangkat tangannya. Dia menyuruh si Xuan untuk tidak bertindak. Kemudian si Kun berkata pada pemuda itu, "Kalian semua dengarkan aku. Selama ada yang bisa menyingkirkan bocah bernama Lindong itu, maka mereka berhak untuk memiliki kunci rahasia kuno yang keempat." Kata-kata itu diucapkan oleh si Kun dengan nada yang tegas karena dia sudah sangat emosi dengan si Lindong. Mendengar kata-kata dari si Kun itu, sang pemuda kemudian tertawa dan dia mengatakan, "Haha, kakak si Kun memang orang yang sangat murah hati. Jangan khawatir, kepala dari bocah yang bernama Lindong itu akan aku penggal dan kuserahkan pada dinasti Moyan kalian. Dan pada saat itu juga, hal itu akan memberikan peringatan pada orang-orang tentang resiko yang terburuk jika mereka berani menyinggung dinasti Moyan." Dan kini, semua orang pun tertawa karena pada akhirnya mereka memiliki kesempatan untuk memiliki kunci rahasia kuno yang keempat. Razer yang melihat tingkah mereka, dia pun berkata dengan lirih, orang-orang itu terlihat sangat senang karena mereka tidak mengetahui kekuatan dari Lindong. Apa mereka pikir menghadapi Lindong itu adalah sesuatu yang sangat mudah dilakukan? Karena saat ini aku melihat kekuatan kalian semua terlalu jauh di bawahku. Dasar pemimpi yang buruk. Tidak lama kemudian terdengar suara yang berteriak dengan lantang, "Haha, sepertinya pada saat ini banyak orang yang menginginkan kepalaku." Dan kini muncul dua orang dari balik pintu, yang satu kecil dan yang satu besar. Sudah dipastikan itu adalah Lindong dan Xiaoyan. Hal ini membuat semua orang kemudian menoleh pada orang yang datang dari balik pintu itu. Mereka pun kemudian mengatakan, Apakah itu Lindong?" Si Xuan yang melihat kemunculan Lindong, pada saat ini wajahnya menunjukkan ekspresi kemarahan. Dia lalu berteriak, "Lindong!" Sedangkan Lindong, dia terlihat sangat santai dan tidak memiliki ketakutan sedikit pun. Raut wajah dari Xiaoyan yang berada di belakang Lindong, dia juga terlihat pelongo-pelongo saja. Tidak lama setelah itu, seorang pemuda dengan jambul setengah, dia kemudian langsung terbang menuju ke arah Lindong karena dia berniat untuk merebut kunci kuno dari Lindong itu. Dengan nafsu yang tinggi, dia pun berkata, "Bocah, kami telah menunggumu untuk waktu yang lama. Dan sekarang kamu telah muncul di tempat ini. Serahkan kunci rahasia kuno keempat itu padaku."
Sambil akan menyerang Lindong, orang itu pun berkata dalam hati, karena di tempat ini banyak orang yang menginginkan kunci rahasia kuno, maka aku harus bertindak dengan cepat dan jangan sampai ketinggalan. Seorang pemuda berjambul setengah, dia sudah mengaktifkan energi Yuan di tubuhnya, yang pada saat ini dirinya sudah berada di hadapan dari Lindong. Namun Lindong sendiri tidak berniat untuk menghindar. Dia masih terlihat sangat santai untuk menghadapi orang itu. Dan tiba-tiba saja, boom! Lindong hanya mengangkat satu tangan saja. Dia mengeluarkan cahaya biru dari tangan kanannya. Pemuda berjambul setengah yang akan menyerang Lindong, dia pada saat ini terlihat sangat kaget dan langsung berteriak, "Apa?" Karena sekarang tubuhnya telah dihantam oleh sebuah energi yang sangat mengerikan yang dikeluarkan oleh Lindong. Semua orang yang melihat hal itu pun menjadi sangat terkejut. Dan mereka kemudian mengatakan, "Lindong, ternyata dia pada saat ini jauh lebih kuat dari seorang kultivator nirwana biasa." Karena sejatinya, orang yang akan menyerang Lindong itu, dia telah berada di tahap nirwana. Pukulan dari Lindong yang mengenai dada dari pemuda jambul setengah. Hal ini membuat sang pemuda itu terlempar cukup jauh. Dia pun menabrak dinding sampai hancur. Dan orang-orang kali ini masih tidak percaya. Lindong, dia mampu menjatuhkan orang itu hanya dengan satu gerakan saja. Kekuatannya benar-benar mengerikan. Pemuda yang berniat untuk menyerang Lindong dan mengambil kunci rahasia kuno yang keempat, dirinya pada saat ini telah jatuh pingsan dan dia benar-benar tidak sadarkan diri. Sambil membersihkan debu di tangannya, Lindong pun kali ini tersenyum dan dia berkata pada semua orang, "Kalian dengarkan, aku di sini bukan untuk memberikan kalian kunci rahasia kuno yang aku miliki, karena aku hanya ingin kalian semua tahu bahwa kunci rahasia kuno keempat telah berada di tangan Lindong, dan itu akan tetap menjadi milikku. Jadi kalian pada saat ini jangan memiliki pikiran untuk melawan diriku." Di dalam ruangan aula ini ternyata juga ada Huafeng. Dia yang melihat Lindong kali ini berkata dalam hati, "Lindong, bocah itu sekarang telah menjadi jauh lebih kuat." Sementara orang-orang yang lainnya hanya menatap penuh dengan rasa takut pada Lindong. Dan tidak lama kemudian, siswan yang sudah memperlihatkan wajah marahnya, dia pada saat ini berteriak pada Lindong, "Kau sangat berani, kau tidak memiliki hak untuk mengatakan hal seperti itu di tempat ini. Lindong, kau benar-benar tidak tahu seberapa tingginya langit itu." Setelah mengatakan hal itu, siswan yang telah mengaktifkan energi Yuan di tubuhnya, dia pada saat ini meluncur ke arah Lindong dan berkata dalam hati, "Mati saja kau, aku ingin kau mati dan kau tidak akan bisa meloloskan diri kali ini." Melihat siswan yang telah meluncur ke arahnya, Lindong masih tetap tidak bergerak dari tempatnya. Dan kini Xiaoyan yang berada di belakang Lindong, dia pun mulai bergerak. Tidak lama setelah itu, kaki dari Xiaoyan mulai melangkah dan matanya menunjukkan sorot mata yang sangat tajam, yang pada akhirnya, boom! Tinjuan dari siswan yang mengarah pada Lindong langsung ditangkis dengan tinjuan dari Xiaoyan. Benturan dan juga dentuman suara yang keras pada saat ini muncul di ruangan itu. Dari adu tinjuan ini menimbulkan sebuah ledakan dengan cahaya yang sangat menyilaukan mata. Bahkan lantai di aula utama juga telah hancur. Sementara Lindong masih tidak bergerak dari tempatnya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah kali ini akan terjadi pertarungan besar antara kelompok Lindong yang telah memiliki Xiaoyan dengan kelompok dari dinasti Moyan? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Shop.